Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan
Shalom. Selamat pagi umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini di rumah Tuhan. Amin. Siap terima lawatan yang luar biasa Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari kita buka. Kita memberikan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Kami datang Tuhan. Pagi hari ini kami boleh terbangun, kami boleh bernafas, kami boleh melihat lagi Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tuhan sediakan anugerah-Mu, Tuhan nyatakan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Hati kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau datang kepada Tuhan. Tuhan hidup kami, mau bawa pujian kami, pengagungan yang terbaik pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya.
kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah. Berikan sorak-sorai
Kami siap menerima sukacita yang datang dari surga, sukacita yang datang dari Tuhan memenuhi tempat ini. Diberkatilah ibadah kami pagi hari ini, ibadah yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu pagi hari ini, kami beri hidup kami yang terbaik sebagai persembahan yang harum bagi Engkau Tuhan. Diberkati seluruh umat-umat-Mu, diberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini. Kami pulang, kami bawa sukacita, kemenangan yang datang daripada Tuhan. Mari setiap kita yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita pagi hari ini. Yang bersuka cita lambaikan tangan kita. Saya Tuhan hadir mengawal saya dan saudara. Amin. Terima sukacita Tuhan.
Sebab sukacita kita datang dari siapa saudara? Dari siapa saudara? Di tengah percobaan, di tengah masalah apapun, kita mau berkata pagi hari ini, firman Tuhan itu pelita bagi setiap kita. Amin. Kita akan dibawa terbang di dalam Tuhan bersama Tuhan dalam pemerintah. Saya belum lihat semuanya angkat tangan. Come on, firman-Mu. Amin. Kebenaran ku kan aman di dalam. Sekali lagi saudara tangannya dibuka ya kawan. Come on. Ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan.
aman di dalam tangan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita akan melewati setiap badai apapun itu. Kita percaya Tuhan akan selalu menuntun saya dan saudara. Haleluya Yesus. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami mampu Tuhan melewati apapun itu Tuhan. Wahai yang selalu memulihkan kami. Haleluya.
di dalam nama-Mu ya Tuhan. Dan tidak ada yang kami takutkan, tidak ada yang kami gentarkan, khawatirkan, karena Kau ada bersama kami. Terima kasih Bapa, Kau yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah bersama Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Hormat, pujian, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam satu nama, Yeshua Masiah, Sang Pemilik nama di atas segala nama, otoritas atas bumi dan surga. Kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal turun atas kita. Ya, 2 atau 3 bulan yang lalu saya juga beri tempat ini. Ya, bersyukur Bapak Gembala, Bapak Yeremia yang sudah mengundang kami. Biar menjadi berkat bagi kita semuanya. Saudara, kita sudah masuki tanggal yang ke-28 untuk tahun ini. Masih kurang 11 bulan lagi ya. Lewat sedikit beberapa hari kita melangkah ke tahun berikutnya. Tetapi masalahnya kita tidak pernah tahu di depan sana ada apa. Jangankan sebulan lagi, 1 detik, 1 jam lagi kita tidak tahu, betul ya? Kalau kita tidak tahu itu namanya gelap, nggak tahu. Tapi seperti tadi pujian dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, itu versi praise-nya. Kalau versi worship-nya kan lagunya pelan, ya kan gitu kan? Firman pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Luar biasa sudah. Selama kita ikut Tuhan, selama kita mengiring Tuhan, Yesus adalah terang, maka di depan kita tidak ada kegelapan. Terang semuanya. Jadi anak muda jangan takut masa depan kita suram. Kok gelap, nggak tahu cita-citanya apa, jodohnya mana. Bagi yang punya anak, punya cucu demikian, ya apa ini besok keluargaku. Jangan pernah takut. Dituntut Tuhan sampai akhir. Ada kemenangan, ada sukacita, ada kebahagiaan. Sekalipun jalannya mungkin kita melalui lembah kekelaman, tapi bersama Tuhan pasti yes. Ya. Karena tema hari ini adalah percaya Tuhan dengan segenap hati. Kita akan buka di dalam satu ayat Amsal Salomo ya, pasal 3 dan ke-5. Kita akan baca sama-sama. Amsal 3 ke-5. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Wah, luar biasa ya. Ada 2 hal yang kita bisa ambil di sini. Yang pertama, kalimat pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertian, logika, akalmu. 2 hal itu kita akan kupas sebentar. Selama saya hidup ya, ada 2 hal yang saya tidak mempercayai 100%. Selama saya hidup, nanti kalau saya sampaikan pasti sudah, oh ya podo be aku. Yang pertama apa? Orang yang baru saya kenal, ya betul kan? Ada yang orang baru saya kenal langsung kita percaya 100%, nggak mungkin ya, sama. Berarti saya masih natural. Orang yang baru saya kenal nggak mungkin saya bisa percaya 100%. Baru kemudian kenal sampai kenal seluruhnya, baru kita bisa mengatakan aku percaya sama dia. Ada yang tidak mempercayai suami atau istrinya? Kebangetan dia. Harus percaya. Makanya waktu masa-masa pacaran kita mulai belajar mengenal, dan kita mulai percaya, akhirnya masuk ke jenjang pernikahan. Artinya suami istri tidak boleh ada ketersembunyian, tidak boleh ada hal yang ditutupi, harus terbuka semuanya. Jadi suami tahu apa yang dikerjakan istri juga tahu apa yang dikerjakan suami, istri juga tahu penghasilan suami berapa, sampai tutupi. Ini namanya kepercayaan. Jadi 2 hal tadi, yang pertama, saya tidak akan percaya 100% pada orang yang baru saya kenal. Pada istri saya, ya jelas saya kenal ya, sejak jadi pacar sampai sekarang 25-26 tahun, ya saya percaya 100%. Kalau hari-hari ini kita masih belum percaya Yesus, belum percaya Tuhan, saya jamin sudah baru kenal dia. Kalau kita sudah kenal dia sepanjang hidup kita, pasti kita tidak mungkin lagi tidak percaya dia.
Yang kedua apa? Hal yang tidak saya percayai 100% ya. Artinya saya percaya tapi nggak 100%. Yang kedua adalah GPS ya. Oh ya, anak muda pasti tahu ya. Kenapa? Saya bolak-balik di Sasarno, saudara. Saya perlu GPS kemana-mana. Saya bolak-balik beberapa waktu yang lalu saya pelayanan ke GPDI juga di lerengnya Gunung Kelut di Kediri sana. Itu salah satu gereja yang paling dekat dengan Kawah Kelut, tapi dari sisi Pare. Saya pelayanan pagi di Blitar, salah satu gereja. Berarti saya mau pergi ke situ sorenya. Saya pakai GPS itu. Dan ingin saya sampaikan, ini bukan pertama kali saya disasarkan GPS. Untuk kesekian kali. Kak Megel enggak? Ya Megel kan tapi saya perlu ya. Kan setidaknya mendekati lah. Saya masuk, saya pakai mobil kecil, mobil Yaris itu. Saya dimasukkan ke kok ketok gede-gede jalannya. Ternyata apa? Jalannya lahar. Waduh, kebangetan sekali GPS ini. Ya begitu akhirnya sampai juga setelah tanya-tanya. Saudara, ada dua hal tadi. Yang pertama percaya, yang kedua jangan mengandalkan kita dan logika kita. Dari dua hal ini, ketika saya runutkan ada tiga yang kita boleh ambil maknanya untuk kita melangkah sebagai orang percaya. Yang pertama, arti dari ini adalah berserah sepenuh-penuhnya. Saya katakan lagi, berserah sepenuh-penuhnya, berserah 100% kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Selama bertahun-tahun saya menyanyikan pujian pagi. Ya pagi di gereja saya 4:30 sampai 5:30. Dulu saya hanya sekedar menyanyikan, tetapi ketika saya merasakan ini dan saya mengalami sendiri, betul-betul kita dituntut sesuai dengan apa yang kita pujikan. Berserah sepenuh-penuhnya. Kalau Jawa bilang pasrah bongkoan. Hanya berserah tidak angkat tangan. Mungkin kita berkata, oh aku sudah. Ya, kita akan buktikan. Orang yang tidak berserah sepenuhnya ada cirinya. Cirinya apa? Suka protes. Nah, suka protes itu bahasa sederhananya enggak terima. Oh, saya terima dengan apa yang Tuhan lakukan pada saya. Apakah seperti itu? Puji Tuhan kalau seperti itu. Saya orang yang dulu enggak terima sama Tuhan. Dulu. Tapi ketika mengenal Tuhan, bahkan enggak seperti saat ini. Saya 4 bersaudara dari keluarga hamba Tuhan. Saya paling buncit ya, saya terakhir. Kak saya yang pertama sekali di Amerika, yang kedua hamba Tuhan gembala di Bandung, yang ketiga yang saya ceritakan saudara. Kami dari keluarga baik-baik, antara kutip pelayanan nggak kurang, ibadah nggak kurang. Bahkan waktu saya remaja, saya sudah menghadiri semua ibadah. Namanya anak pendeta kan gitu. Ibadah, bahkan kaum ibu saya datang ditari ya gitu. Kurang apa. Tetapi suatu saat dalam keadaan tenang, nyaman, bahagia ikut Tuhan. Wah luar biasa kalau saya nyanyi jalan serta Yesus setiap hari, jalan sertanya senang. Tapi ketika ada masalah yang begitu berat mulai gini, betul nggak? Kakak saya nomor 3 ini saya ceritakan. Dia pulang pergi malam Surabaya, dan akhirnya dipanggil Tuhan, meninggal. Dan usia waktu itu 42 tahun. Wah, mungkin mereka, saudara saya, orang tua saya juga ya merasa kehilangan, tetapi tidak separah apa yang saya rasakan, tidak seprotes apa yang saya protes pada Tuhan. Saya nggak terima. Tuhan, apa salahku? Apa malaikat pencabut nyawa itu salah? Harusnya mereka yang nggak setia sama Tuhan, yang kadang ke gereja, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak. Harusnya mereka Tuhan yang kau panggil. Kok ini kakakku, kak kandung, masih punya anak kecil-kecil waktu itu. Loh lah nanti yang memelihara siapa? Mulai khawatir. Tapi saya tetap pelayanan, tapi mohon maaf pelayanan yang munafik. Mereka ngajak sukacita. Mereka ngajak menyanyi muji Tuhan, lompat-lompat. Saya menyanyikan pujian itu juga lompat-lompat.
bagi WL dan seterusnya. Tapi orang yang munafik jangan sampai ada di sini. Sukacita luar biasa, tapi hatinya berontak sama Tuhan. Itu saya lakukan dulu. Saya protes. Kenapa ini terjadi? Kenapa terjadi? Hingga hari ini saya tidak tahu jawaban Tuhan. Mungkin suatu saat kalau dulu saya tanya Tuhan kenapa sih? Tapi yang pasti saya tahu ketika Tuhan memproses itu di depan sana ada sesuatu yang indah yang Tuhan janjikan bagi kita. Hanya kita tidak tahu sekarang. Makanya saya baru tahu. Aku berserah sepenuh-penuhnya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kan gitu. Jadi betul-betul suka-suka Tuhan. Dan kita tahu Tuhan memproses kita. Bukan memproses secara sembarangan. Apa yang dia kerjakan betul adanya, benar. Tidak ada yang jahat dari pribadi Tuhan. Tidak ada yang salah dari Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau dia benar dan kita menganggap sesuatu yang kita alami itu buruk, berarti kita yang salah mencurigai Tuhan. Bangsa Israel pernah protes, Keluaran 14:11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Kalau saya ambil bahasa Alkitabnya, bangsa Israel ini bersungut-sungut, protes, demo setiap saat ketika ada hal yang tidak enak, tidak ada air, tidak ada makanan, bersungut-sungutlah mereka. Hati-hati jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita pernah protes, berhenti. Ucapkan syukur dalam segala hal. Loh ya, apa mau bersyukur? Orang aku alami buruk, tetap ucapkan syukur. Ucapan syukur awal dari mujizat Tuhan terjadi. Hanya 5 roti 2 ikan, Yesus mengucap syukur. Kelimpahan terjadi. Mengucap syukur. Loh lah tanggal tuwek, gajiku belum turun. Ini perlu ini. Ya apa ini? Ucapkan syukur. Saya senang yang di IG ya, pujian ya, tanggal muda lagunya ini, ya WL pasti tahu, tanggal tua lagunya ini, tanggal yang paling tentean minggu kelima lagunya beda lagi gitu. Nggak tahu di gereja ini pujiannya bagaimana, sukacita terus luar biasa, tidak melihat tanggal ya. Sedang kasih Tuhan, orang yang protes orang yang nggak terima, tapi orang yang berserah, nurut apa kata Tuhan, nurut apa kata Tuhan. Masih angel, masih sulit jalannya, turuti, karena berakhir dengan kehidupan bersama Tuhan. Tetap jalan. Ada masalah lebih berat? Ada masalah lebih berat yang kita alami hari ini? Jangan pernah takut. Jadi saya di sini bukan gak ada masalah, tapi saya nggak perlu tahu masalah saya. Tapi saya bukan orang munafik yang sekarang bergembira, bersukacita dan dalam hati saya memendam satu pemberontakan. Tidak, dulu ya. Tapi saya diubahkan Tuhan jika bisa berdiri di tempat ini. Yang kedua ini arti dari percaya pada Tuhan dan jangan mengalihkan pikiran. Kita harus membuang semua akal logika kita ketika kita ikut Tuhan. Loh, apa arti itu? Ya, tadi katakan jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Ikut Tuhan, jangan mengandalkan logika kita, jangan mengandalkan pikiran kita. Ikut Tuhan harus percaya kepada Tuhan 100%. Logika dideteksi. Kenapa? Orang yang sering memakai logikanya, sering memakai akalnya, dia itu sering berargumen dengan Tuhan. Ya sama dengan protes sebenarnya, tapi bedanya dengan protes tadi, ini menyampaikan fakta-fakta gitu. Jadi faktanya ini Tuhan kok ini, fakta-fakta ini. Kita lihat apa yang Simon katakan dalam Lukas 5:5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Jadi dia menangkap ikan semalam tidak dapat apa-apa. Waktu Tuhan berkata apa? Bertolaklah ke seberang, tebarkanlah jalamu ke tempat dalam. Kemudian dia mulai berargumen. Dia
Aku sudah semalam-malaman menangkap ikan, capek seharian, bekerja keras. Ini nelayan sendiri ngomong bekerja keras, tapi nggak dapat apa-apa, mengajukan argumen. Tetapi pikiran, logika Petrus tunduk pada firman Tuhan. Sehingga dia katakan apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan nurut. Nah, betul ya. Jadi logika kita harus tunduk pada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah masuk di akal, saudara. Saya hanya mengingatkan, kita sudah tahu semuanya, tapi saya hanya mengingatkan, menegaskan bahwa apa yang kita renungkan, Tuhan kita, Yesus kita tidak pernah masuk di akal. Orang mati 4 hari, Tuhan tidak berkata bangkitlah, tapi Tuhan berkata apa? Keluarlah, nggak masuk akal. Orang mati bisa dengar suara Tuhan. Bahkan begitu luar biasa, topan, angin ribut, begitu dahsyatnya. Tuhan berkata tenanglah, tenang. Mereka punya telinga. Siapa Yesus itu, saudara? Tuhan pencipta langit dan bumi. Percaya, percaya. Dan tidak percaya lagi. Nggak masuk akal. Ada orang lumpuh, Tuhan tidak berkata sembuhlah engkau, tapi Tuhan berkata dosamu sudah diampuni, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau saya sebagai seorang dokter, saya ingin protes dulu, mengajukan argumentasi pada Tuhan. Tuhan, sembuhkan kakiku dulu, baru bisa bangun, baru aku bisa berjalan, baru aku bisa mengangkat tilam, kan gitu. Sembuhkan aku dulu. Tapi dia tidak berkata seperti itu. Pikirannya tunduk pada perkataan Tuhan. Bangun, angkat tilammu dan berjalan. Padahal belum disembuhkan Tuhan, dan tanda kutip Tuhan tidak mengatakan sembuhlah engkau. Ya, jadi tunduklah pada Tuhan. Akal kita harus tunduk pada Tuhan, apapun itu. Karena hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi apapun yang kita lihat saat ini boleh saja, tetapi iman kita harus mengatasi apa yang kita lihat dalam hidup ini. Iman kita, percaya. Yang ketiga, nah ini jelas sudah tiga makna tadi. Yang ketiga adalah fokusnya tapi Yesus. Fokusnya, jangan tergoyahkan lagi. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Fokus kita jangan pernah lepas dari penebus kita. Tetap Yesus. Yesus, tetap Yesus. Ciri khas orang yang fokusnya tidak pada Yesus lagi, dia akan punya kekhawatiran. Kenapa? Karena dia lebih memperhatikan masalahnya. Gue demen masalahku, sulit banget masalahku. Dia akan diliputi takut, cemas, khawatir. Ini sak kelompok ini, kelompok megelno, tapi ada di hari kita ya. Ada di setiap orang. Tapi jangan sampai terjadi lagi dalam orang percaya. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, dan semuanya kelompok ini yang seringkali membuat orang tidak percaya Yesus lagi. Kenapa? Lebih memperhatikan masalahnya. Karena kita menyanyikan pujian Yesusku besar yang mengatasi semua masalah. Tapi ketika kita keluar dari gereja, mulai kita lihat masalahnya. Loh, kok ini loh. Minggu lalu saya habis pelayanan, saya datangi seorang teman juga sepelayanan. Istrinya sudah periksa ke dokter, ke rumah sakit waktu hari Minggu. Hasil-hasil sudah ada, hasil laboratorium. Kemudian mau kontrol ke dokter berikutnya hari Senin. Nah, saya ke rumahnya, saya berdoa untuk hamba Tuhan ini, dan dia saya ngomong-ngomong, dia tunjukkan hasilnya. Dia belum melihatkan ke dokter yang dia periksa di salah satu rumah sakit di Kota Malang. Tapi saya lihat duluan karena nggak dicekrek ya amplopnya. Kemudian saya lihat duluan suaminya bagaimana ini. Saya katakan dengan berat hati,
ini harus dioperasi dan harus dikemo. Mohon maaf, kanker rahim. Wah, ini hamba Tuhan, pelayanan setiap saat. Yang terjadi bukan bantu doa ya, karena kita sudah berat, tapi yang terjadi dia histeris menangis. Saya memang bisa membayangkan seorang wanita akan kehilangan rahimnya waktu dia sudah punya anak. Tapi histeris dia katakan, aku tidak mau operasi lah. Aku tidak mau operasi, aku tidak mau melewati itu. Saudara, adakah di antara kita punya masalah begitu berat? Inilah, kalau kita lebih memperhatikan masalahnya, kita akan khawatir, kita akan cemas, kita akan takut, nggak iso seneng itu, nggak iso guyu apalagi ya. Kalaupun diguyu itu dipaksa, kalaupun dipaksa itu munafik, itu saya pernah alami. Guyu, senyum-senyum, tapi hati memberontak sama Tuhan. Kok begini Tuhan? Kok begitu Tuhan? Nggak salah Tuhan ini. Saya ingin sampaikan kepada kita, kerasa belajar dari hidup saya sendiri. Ikut Tuhan, nurut. Ikut Tuhan, berserah. Ikut Tuhan, buang logika kita. Jangan andalkan pikiran kita. Ikut Tuhan, fokusnya hanya pada Yesus. Aku berlari-lari karena tujuan untuk meraih hadiah dalam Yesus dan melupakan di belakangku. Hidup kita ini sekali lagi karena percaya, bukan karena melihat. Iman itu, saya percaya kalau itu terjadi dalam setiap Jumat tempat ini. Ikut Tuhan, seneng banget. Walaupun kita lewat lembah kekelaman, tangan Tuhan menyertai. Kalau kita lewat masalah yang begitu berat, sulit, Tuhan menyertai. Melebihi apa yang kita pikirkan. Bagaimana caranya? Kenali Tuhan supaya kita bisa percaya tadi. Makanya di awal saya katakan saya tidak percaya dua hal. Yang kedua tadi GPS, yang kedua apa? Baru kenal. Kalau baru kenal ya mungkin saya bisa percaya lah. Suatu saat ada orang, mohon maaf ya, bawa mat besar ke rumah saya. Dia ngomong, Pak minta sumbangan untuk yatim piatu, panti asuhan di Probolinggo, pada waktu dia di Malang. Ini sudah ada banyak tanda tangan, ada koramil, kodim, segala macam, ada polsek, ada di situ. Ini Pak, karena saya baru kenal, saya katakan gini, saya akan, kalau saya menyumbang, bukan masjid ya, kalau saya meninggal, menyumbang, saya akan menyumbang langsung. Dan kemana Tuhan gerakan saya akan memberikan. Dia langsung marah. Loh, kalau itu Bapak nggak percaya, saya langsung jawab, ya jelas nggak percaya, kenal aja enggak, kan gitu. Sekarang tanda tangan cap stempel gampang kan buatnya, gampang banget ya. Apalagi nggak ngedit itu gampang. Tapi bukan karena itu, karena saya nggak percaya orangnya, baru kenal. Ya kita berikan seikhlasnya. Tapi bukan karena baru kenal kemudian kita wah langsung gitu. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin percaya dan membuang pikiran kita ikut Tuhan, intimlah dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Intim apa? Berdoa setiap saat, doa pagi, setiap saat. Kalau sore, malam mau tidur, doa juga. Berdoa intim dengan Tuhan. Orang intim dengan Tuhan tidak mungkin khawatir, tidak mungkin takut. Pastilah intim. Ketika Tuhan ini akan mempererat kita, dan apapun terjadi kita akan guyuai, betul ya? Tertawa, masalah sudah apapun. Aku punya Yesus yang besar, aku punya Yesus yang luar biasa. Saya undang untuk WL Singers, pemain musik kembali. Saya ingin setiap kita untuk mengalami pembaruan dari Tuhan, intim bersama Tuhan, sehingga percaya dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, akan menyukakan hati Tuhan juga. Jadi ada 3 hal. Orang percaya pada Tuhan segenap hati dan tidak mengalami pikiran, berserah sepenuhnya. Yang pertama. Kedua, buang semua logika kita. Yang ketiga, fokusnya tetap pada Yesus. Amin. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan, akan terlalu baik bagi kami. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Biarlah kami tak mempercayakan hati kami sepenuhnya pada Tuhan, membuang setiap logika kami dan fokus kami kepada Engkau sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan berkuasa atas kami.
Tuhan bergaul karib dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah segala hormat, segala pujian, kuasa, bahkan segala kemuliaan itu hanya bagi Yesus Tuhan, Sang pemilik nama dan segala nama. Kami sudah berdoa dan sudah diberkati. Bersama kita katakan amin. Saudara Tuhan, seberapa banyak kau diberkati pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan buat Tuhan, saudara. Kita berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan bawa semakin baik bagi Tuhan. saudara-saudari sudah berikan kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang akan membalas dan memberkatinya. Saya atas nama Gembala Jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Dr. Puspito, ya, untuk yang kedua kali dia boleh melawat jemaat Tuhan di tempat ini dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, saya percaya setiap kita yang sudah hadir kita diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara, pengumuman besok ada ibadah forum Gereja Gempol Porong di Gereja Katolik Kejamanan jam 6 malam. Untuk hari Rebu, karena beberapa Rebu ini bahkan beberapa minggu ini cuaca sangat tidak kompromi, ya, hujan terus. Ada yang kasih masukan kepada saya, daripada nggak maksimal, kasihan tuan rumah, ya. Jadi untuk Rabu besok di off-kan terlebih dahulu sambil lihat cuaca 1 minggu ke depan ini, ya. Jadi tolong dimengerti. Dan hari Sabtu ibadah
remaja pemuda di Pastori jam 6, dan kembali minggu depan kita akan ibadah raya disertai dengan perjamuan Tuhan di minggu yang pertama di bulan Februari. Ya, mohon diperhatikan dalam hal ini. Dan oleh kemurahan Tuhan, hari Rabu kemarin juga pohon jati yang tumbang di belakang sudah dikerjakan. Ya, jadi saya juga mengucapkan terima kasih. Ada seorang anak Tuhan yang tergerak membantu pemotongan kayu jati yang roboh. Sekalipun masih juga harus butuh keluar dana dari kas, ya separuhnya. Tetapi saya percaya anak Tuhan yang sudah berkorban, Tuhan pasti membalas dan memberkatinya. Ya, untuk itu sekali lagi, jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Selagi kita bisa lakukan, kita kerjakan, kita lakukan. Ya, saudara, ya, doakan supaya seluruh program kerja kita boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Ya, khususnya acara retreat pasca kita. Ya, sehubungan yang menjadi koordinator hari ini tidak hadir, tetapi semalam memang dia sudah kontak, dan saya tadi sudah lihat di grup jemaat sudah di-sharekan tempat yang akan kita tuju untuk acara retreat kita di Villa Agape Pacet. Ya, dengan biaya per orang Rp200.000. Tolong doakan supaya semua berjalan dalam pimpinan Tuhan. Sekiranya mungkin ada jemaat yang merasa, ya, dengan biaya yang begitu, ya, mungkin dianggap terlalu berat karena jumlah anggota keluarganya, bisa menghubungi koordinator yang dalam hal ini dipercaya untuk menjadi pelaksana acara retreat pasca kita. Dan harapan saya, seluruh jemaat Tuhan boleh berpartisipasi dalam hal ini, ya. Karena apa? Ini namanya acara kebersamaan kita, ya. Jadi sudah diprogramkan, sudah dijadwalkan beberapa bulan. Mari, saya percaya tidak ada nanti alasannya ujung-ujungnya aduh ada acara mendadak. Karena apa? Kita sudah memprogramkan semuanya, ya. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan akan turut bekerja, akan selalu mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Bapak Puspito yang sudah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Selesai ibadah ini, Bapak Puspito akan melanjutkan pelayanannya ke Mojokerto. Kiranya Tuhan terus pakai sebagai seorang profesi dokter di Kota Malang, dan juga dalam tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita semua bagi berdiri, dan kita juga akan berdoa buat yang akan berhari jadi dalam minggu ini, yaitu Saudari Lice. Saya undang maju ke depan, kita akan doakan, ya. Dan saya juga mengucapkan selamat datang. Ada wajah baru, 2 jiwa, ya. Kami jemaat Tuhan menyambutnya dengan sukacita. Puji Tuhan. Mari Saudari Lice maju ke depan. Umur panjang ada di tangan kanan.
2024 kami ada di dalam rumah Tuhan untuk berbakti dan beribadah. Kami percaya setiap pengorbanan jerih lelah kami itu semua pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Kami sadar kemanusiaan kami sangatlah terbatas. Untuk itu kami perlu dan butuh Tuhan. Karenanya kami datang ke rumah Tuhan, membawa korban pujian syukur kami kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya hamba Allah yang Tuhan sudah utus datang ke tempat ini sudah memberkati umat-umatmu dengan kebenaran firman Allah, mengingatkan kepada kami untuk kami tetap percaya sepenuh kepada Tuhan. Biarlah firman itu mendapatkan tempat yang terbaik di setiap tanah-tanah hati kami. Berkati hambamu Bapak Dr. Puspito dengan profesi yang dia jalani, dengan segala tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di atas pundaknya. Tuhan pakai hambamu kemanapun dia pergi dan berada, menjadi saluran berkat Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati kesehatan istrinya dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tetapi Tuhan selalu mengerjakan perkara-perkara yang besar dan Amen. ajaib Amin. di luar kemampuan logika kami yang terbatas itu. Terus kuat-kuatkan Bapak Puspito, mampukan dia untuk melewati pergumulan hidup ini. Berkati studi anak-anaknya di dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan selalu dibuat oleh Tuhan berhasil. Amin. Ia masih menuntut ilmu di sekolah, juga dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Saudari Ica yang tanggal 3 Februari nanti Tuhan akan tambahkan usia 1 tahun lagi. Biarlah pemudi ini terus menjadi pribadi yang semakin cinta, Amin. setia, taat kepada Tuhan. Kami percaya masa depannya aman dalam perlindungan tangan kuat kuasa Tuhan. Pekerjaannya semakin diberkati oleh Tuhan, semakin Tuhan promosikan lebih dan lebih lagi. Yes. Engkau melihat ketekunannya, ketaatannya, menjadi seorang pengikut Kristus Yesus. Amen. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berdoa buat umat-umat Tuhan yang sedang sakit, baik Bapak Alek maupun Mbak Caca yang saat ini sedang diisolasi di Rumah Sakit Mitra Surabaya. Dari tempat ini kami satukan iman, percaya, harap kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang berlubang paku sanggup menjamah dan menyembuhkan sakit penyakit yang dialami oleh umat-umatmu. Dalam nama Yesus terjadi keajaiban dan kesembuhan, sehingga umat-umatmu yang sakit ini segera kembali berkumpul dan dapat bekerja lagi. Umat-umatmu yang sedang bergumul untuk pemulihan kesehatannya, kami percaya Tuhan juga sedang mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam hidup umat-umat yang selalu menaruh harap dan percaya sepenuh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di akhir ibadah ini ada berkat-berkat jasmani yang sudah tersedia. Tuhan balas setiap tangan-tangan umat-umatmu yang sudah berjerih lelah menyediakan semua hidangan yang akan kami nikmati. Balas sesuai dengan janji kebenaran firman. Akhirnya jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima dan kami syukurkan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.